Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan Bendungan Baidi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Presiden memastikan pembangunan bendungan tersebut akan selesai di akhir tahun 2024. Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan Bendungan Bai di Kabupaten Nageko, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Selasa 5 Desember. Presiden mengatakan pembangunan bendungan termasuk sistem irigasinya merupakan langkah pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Oleh sebab itu, Presiden memastikan pembangunan bendungan yang telah dimulai sejak tahun 2021 itu akan selesai pada akhir tahun 2024 mendatang. Yang kita harapkan nanti dengan selesainya Bendungan Bai ini, produksi beras di Kabupaten Nagekeo bisa meningkat sampai 250%, hingga peningkatannya bisa 2,5 kali lipat. Bendungan Bai diproyeksikan dapat menampung 51 juta meter kubik air, mengairi 4.200 hektar sawah, dan pengembangannya 1.900 hektar. Pemirsa, meski kasus COVID-19 di Indonesia melandai, Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dikarenakan kasus COVID-19 di negara yang paling sering dikunjungi masyarakat Indonesia, yakni negara Singapura, mengalami lonjakan kasus COVID-19 hingga 2 kali lipat. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap membiasakan diri menerapkan protokol kesehatan, terutama cuci tangan dan memakai masker jika sedang flu. Imbauan ini diberikan lantaran kasus COVID-19 di negara yang menjadi destinasi wisata favorit masyarakat Indonesia, yakni Singapura, melonjak 2 kali lipat hingga 22.904 kasus pada 19 hingga 25 November. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Dr. Siti Nadia Tarmizi kepada Antara di Jakarta Selasa 5 Desember meminta agar masyarakat Indonesia menunda perjalanan ke negara-negara yang sedang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Untuk WNI yang akan berpergian, tentunya kita waspada. Sebaiknya kalau bisa menunda melakukan perjalanan ke negara-negara yang melaporkan adanya peningkatan kasus atau lonjakan kasus, kita tunda. Tapi kalau memang kita akan melakukan perjalanan ke negara-negara tersebut, pastikan protokol kesehatannya betul-betul dilakukan, dan yang penting juga pastikan bahwa vaksin kita sudah lengkap, khususnya vaksin COVID-19 sampai dengan booster kedua. Adapun sebagian besar kasus COVID-19 di Singapura disebabkan subvarian Omikron dengan gejala seperti sakit tenggorokan, batuk, pilek, dan hidung tersumbat. Kemenkes bersama Dinas Kesehatan kini tengah berkoordinasi terkait sistem pelayanan, pengobatan, dan pelaporan atau surveillance COVID-19 sesuai standar penanganan COVID-19, serta pelacakan atau tracing sesuai hasil analisa kasus. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV.
Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Panglima TNI Agus Subianto pada Selasa 5 Desember menegaskan akan menerapkan soft power dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Ia turut menjelaskan penggunaan teknologi pesawat nirawak dalam peningkatan operasi keamanan di Papua. Jadi Papua itu kita sudah harus smart power ya, jadi pakai soft power, hard power itu jalan terakhir ya. Seperti yang kalau soft power kita akan membuat konsep defense aktif, kita bertahan tetapi aktif. Kemudian yang kita kedepankan adalah operasi teritorial intelijen untuk di Papua. Pemirsa, menghadapi musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Jember menggelar kegiatan yang memberikan edukasi atau pengetahuan kepada masyarakat untuk tangguh dalam menghadapi bencana. Bupati dan Wakil Bupati Jember melihat langsung mobil edukasi milik BPBD Jawa Timur di alun-alun Jember pada Senin 4 Desember. Bersama dengan Kepala BPBD Jember Widodo Julianto, Bupati Hendi Siswanto, dan Wakil Bupati M. Balia Firjaun Barlaman meninjau fasilitas yang ada pada Mosipena atau Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana. Mosipena juga didukung oleh keberadaan tenda edukasi bencana dari BPBD Jember yang menampilkan beragam informasi kebencanaan melalui diorama. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar lebih memahami tanda-tanda bencana seperti erupsi Gunung Merapi ataupun gempa bumi
dan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang berpotensi terjadi saat masuknya musim hujan di akhir tahun ini. Bagaimana dimulai suatu ketangguhan masyarakat menghadapi bencana dimulai dari keluarga. Nah, ini yang mungkin selama ini belum menjadi pemahaman, karena keluarga apabila semua ini bisa mengedukasi tentang kebencanaan, kita harapkan bisa mengurangi resiko bencananya. Luar biasa ya, teman-teman dari BPBD sangat membantu kita, masyarakat umum tentunya ya, yang awam tentang bencana. Pada akhirnya sekarang kita udah belajar di sini penanggulangan bencana seperti apa, kemudian juga ditampilkan replika-replikanya, benar-benar seperti asli. Jadi kita tahu bagaimana cara penanggulangan bencana, mulai dari awal bagaimana caranya untuk kita berhati-hati sekitar kita ketika kita belajar nanti kalau di tempat wisata atau di mana, itu kita sudah punya ilmunya ya. Walaupun tak hanya itu, BPBD Jember juga memberikan simulasi penyelamatan bagi para pelajar, mahasiswa ataupun masyarakat yang datang dan ingin mendapatkan pengetahuan tentang mitigasi bencana. Bagi yang bernyali, petugas BPBD Jember memberikan kesempatan untuk mencoba simulasi menuruni tebing dengan menggunakan tali. Pemirsa, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sumatera Selatan melakukan optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat umum yang sedang mencari pekerjaan guna mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. PLT Kepala BP3MI Sumsel Teguh Parulian Simarangkir mengatakan sosialisasi dilakukan dengan menggunakan kampanye kawal sikat sindikat. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Sumatera Selatan secara masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna mencegah tindak pidana perdagangan orang TPPO. Sepanjang 2023, BP3MI telah melakukan sebanyak 2 kali sosialisasi di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan dengan menyasar 90% masyarakat umum dan 10% mahasiswa tingkat akhir serta siswa. PLT Kepala BP3MI Provinsi Sumatera Selatan Teguh Parulian Simarangkir, Senin 4 Desember mengatakan, sosialisasi yang dilakukan pihaknya mengedukasi masyarakat terkait prosedur bekerja ke luar negeri yang benar melalui kampanye kawal sikat sindikat. Juga kita selalu kampanyekan juga di sini ada hashtag kita kawal sikat sindikat. Dalam sosialisasi juga sering kita sebut itu ya, kawal itu adalah kenali prosedur penempatannya, kemudian waspadai terhadap orang-orang yang datang ke kampung-kampung yang memberikan janji cepat penempatan, gaji tinggi ataupun prosedur penempatan yang cepat gitu. BP3MI Sumatera Selatan mencatat kasus pemulangan PMI semakin menurun dari 15 kasus pada 2022 menjadi 11 kasus pada 2023. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV.
Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Temanggung menghimbau kepala desa beserta dengan perangkat desa agar bersikap netral dan tidak terlibat dalam pelaksanaan kampanye pemilu 2024. Himbauan ini tertulis melalui surat sesuai dengan perundang-undangan yang diatur tentang netralitas kepala desa dan perangkat desa. Bawaslu Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengingatkan para kepala desa beserta perangkat desa agar bersikap netral dan tidak terlibat dalam kampanye pemilu 2024. Anggota Bawaslu Temanggung Maria Ulfah Selasa 5 Desember mengatakan pihaknya telah menyebar surat imbauan ke seluruh kades. Dalam surat telah memuat ketentuan perundang-undangan yang mengatur netralitas kepala desa dan perangkatnya, yakni pasal 280 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal menyebutkan bahwa pelaksana tim kampanye dalam kegiatan kampanye peserta pemilu dilarang mengikut sertakan kepala desa, perangkat desa, termasuk anggota Badan Permusyawaratan Desa. Jika terbukti melanggar akan mendapatkan sanksi pidana yakni kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Mereka misalkan menjadi tim pelaksana sebuah kampanye. Mereka ada yang membuat deklarasi yang mendukung salah satu peserta pemilu. Kalau untuk kepala desa sendiri sebenarnya sudah jelas di 490 itu bahwa kepala desa dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, dan itu juga bisa dapat dijerat dengan pasal pidana. Memasuki 8 hari masa kampanye, Bawaslu Temanggung telah menemukan keterlibatan seorang perangkat desa di Kecamatan Jumo untuk memenangkan salah satu paslon Capres dan Cawapres melalui program Tani Merdeka. Atas temuan itu, Bawaslu langsung melakukan penyelidikan. Pemirsa, peluang dan tantangan di era digital didiskusikan secara menyeluruh dalam konferensi tingkat tinggi KTT Media Dunia World Media Summit kelima yang diadakan di kota Guangzhou, China Selatan. Pertemuan ini membahas peluang dan tantangan yang dihadapi industri media di era digital.
You can just efficiently put out high quality communications, whether it is video, photos, writing, embracing artificial intelligence. The use of technology, it has been one of those things where it has shifted the way we do things. I'm looking forward, however, to not falling behind and to being a part of this wave of modern approach to media and journalism and communications in general. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.